Hai guys, selamat datang di Bibir Lo. Bincang-bincang Radar Solo. Hari ini kita mau cerita lagi nih. Kalau episode lalu itu tentang cerita di luar Indonesia, sekarang cerita legenda yang ada di negeri kita sendiri, Indonesia. Tepatnya di Pulau Sumatera. Dan sosoknya ini berupa hewan yang bernama Cigau. Cerita ini kita ambil dari artikel Radar Solo. Selain itu ada beberapa catatan tentang kisah si Cigau ini. Bahkan dia tuh hampir membuat satu dusun tuh hancur. Saking ganasnya si Cigau ini. Iya bener banget. Saking seremnya bisa ngancurin satu dusun. Dan sosok ini tuh konon katanya kayak hewan buas, kayak singa, tapi bulunya tuh emas. Mengkilap gitu ya? Iya, katanya sih saking seremnya ya itu, bener kata Asa, bisa memporak-porandakan satu dusun yang ada di situ. Nah, hewan ini juga termasuk masih dalam penelitian lebih lanjut karena masuk ke dalam ranahnya kriptozoologi. Penelitian yang dimana hewan-hewan itu belum tahu kebenarannya. Secara ilmiah juga belum ada hasil bukti nyatanya, masih dalam penelitian lah. Jadi pertanyaan nih, Cigau ini beneran ada atau cuma mitos? Atau mungkin spesies kucing besar yang belum ketahuan atau gimana ya? Mari kita kupas. Ada beberapa catatan dari penjelajah zaman dulu. Ditemukan di daerah situ juga ada sosok hewan buas yang mengerikan, tapi belum tahu deskripsinya tuh sedetail apa. Nah, di artikel Radar Solo itu tadi disebutin bahwa si Cigau ini punya badan yang kecil, lebih kecil dari harimau Sumatera, tapi badannya kekar. Deskripsinya kadang tuh agak bervariasi soal ukuran. Tapi ciri khasnya itu dia tuh memiliki warna bulu yang keemas dan kekuningan gitu. Tapi di laporan lain disebutin bahwa si Cigau ini lebih besar dari macan dahan. Makanya dia dijuluki kayak singa emas. Terus ada yang unik lagi, kaki depannya itu lebih panjang daripada kaki belakangnya. Iya, aku bayangin juga kayak gimana tuh. Jadi posturnya tuh dia agak miring gitu, kayak hewan yang namanya hyena. Mungkin sih, soalnya deskripsi fisiknya itu emang janggal ya, kayak aneh. Ada yang bilang begini, ada yang begitu, kayak ada yang bilang kayak hyena. Tapi kalau misal kayak hyena secara biomekanik itu kayak nggak mungkin ada di Pulau Sumatera. Bisa jadi kayak salah lihat gitu aja ya, atau salah interpretasi aja. Bisa jadi juga sih. Mungkin pas lihat kondisinya lagi panik atau lagi keadaannya gelap, suasananya nggak terlalu jelas itu apa. Tapi selain bulu emasnya yang jadi ciri khasnya itu, katanya si Cigau itu punya surai. Surai, iya, benar. Perak gitu ya? Iya, yang kamu baca juga kan di artikelnya, yang surainya di leher itu warnanya perak atau kayak putih gitu. Mirip singa jantan tapi beda lah pokoknya. Ya gitu katanya sih seperti itu. Terus ekornya tuh disebutnya pendek dan tebal, lebih mirip kayak seekor sapi. Ya, gitu, itu menurutku aneh sih. Iya. Kayak ekor sapi. Bukan ekornya panjang kayak harimau tuh bukan. Jadi kayak lebih pendek itu. Jadi itu yang bikin aneh. Terus katanya di artikel itu si Cigau itu ciri khasnya itu bisa berenang. Tapi kalau berenang kan emang semua ordo si kucing itu kan emang bisa berenang ya. Iya betul sekali Sal. Jadi ciri fisiknya ini masih penuh dengan teka-teki banget. Tapi yang bikin merinding ini tuh si Cigau tuh sangat agresif. Saking agresifnya kan sampai dia bisa menghancurkan satu dusun, hampir menghancurkan. Nah dia tuh lebih jauh sangat agresif dari si harimau Sumatera ini. Nah terus kan kalau harimau Sumatera ini cenderung dia menghindari manusia. Nah si Cigau ini enggak. Si Cigau ini tuh dia tuh menyerang manusia tanpa alasan Sal. Jadi bahkan kayak tiba-tiba nyerang gitu aja. Bahkan sampai mencabik-cabik dan menenggelamkan si korban ini ke air.
ini bukan sekedar hewan buas yang biasa. Dan reputasi keganasan yang ekstrim inilah yang jadi ciri khasnya si Cigau ini. Terus gak cuman cerita dari orang-orang terdahulu juga, tapi juga ada penelitian yang pernah sempet meneliti di situ, namanya Debbie Marter. Oh, Debbie Marter Ya. yang meneliti orang-orang pendek itu ya? Benar-benar. Nah, di Debbie Marter juga pernah meneliti pada waktu dia ada di Pulau Sumatera itu. Waktu dia di hutan dekat Gunung Kerinci, sekitar tahun 1989 kalau nggak salah ya. Nah itu dia dapat peringatan dari warga setempat, dan peringatannya itu nggak cuman kayak awas ada hewan buas atau awas ada ini, tapi langsung menuju ke cigaunya ini. Berarti sangat bahaya ya? Dan semuanya tuh udah tahu kalau cigau itu sangat-sangat ganas sampai ada peringatannya seperti itu. Saking ganasnya. Iya. Nah mereka ini degesin cigau ini nggak segan untuk melukai manusia, melukai penduduk. Saking ganasnya. Iya, saking ganasnya itu dia nggak segan-segan untuk melukai penduduk di daerah situ. Nah ini kan nunjukin kalau si cigau ini berarti udah terkenal sangat lama dan dianggap masalah serius bagi penduduk sekitar. Nah itu poin pentingnya sih. Artinya ini bukan sekedar dongeng, tapi itu juga dianggap ancaman nyata gitu loh. Ya walaupun itu tuh belum terverifikasi ada atau enggaknya. Bahkan bukti ilmiah yang kuat itu belum ada. Jejak kaki yang terverifikasi, apalagi spesimennya gitu ya belum ada. Iya, bukti fisiknya itu sebenarnya masih nihil ya, Sa. Dan laporan-laporan dari penelitian salah satunya si Debbie Marter itu juga kayak masih simpang siur sih, masih belum jelas begitu. Nah, jadi apa arti semua ini menurut kalian yang lagi denger nih? Kita kayaknya dihadapkan oleh teka-teki zoologi gitu ya. Salah satu hutan yang paling lebat di dunia. Jadi kalau kita rangkum nih, si cigau ini adalah hewan buas, hampir mirip singa buas gitu, berwarna emas. Ciri fisiknya itu unik, kayak campuran dari ekornya dari kayak sapi, kakinya kayak ini, terus ini kayak hyena juga kayak. Jadi malah kayak aneh ya jatuhnya. Jadi kayak spesimen lain lah. Benar. Dan reputasinya tuh emang sangat ganas ya sama manusia, sampai dia bisa menghancurkan satu dusun itu ya saking ganasnya guys. Iya, super agresif banget keberadaannya ini, didukung cerita turun temurun. Ada saksi matanya juga sih sebenarnya, termasuk yang dicatatkan dari sang peneliti zaman dahulu. Tapi ya itu masih jadi misteri buat sains ya, ilmiah. Itu beneran ada atau enggak kebenarannya di planet ini, apalagi di tempat kayak Sumatera. Iya, kan kita nggak tahu itu dongeng, mitos atau itu beneran. Nah, sebagai penutup nih, aku pengen ngajak teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton nih, boleh kita sharing-sharing di kolom komentar dengan deskripsi yang spesifik yang aneh tadi yang kita sebutkan, plus reputasinya yang emang seserem itu. Menurut kalian, cigau ini hanya sebuah mitos atau imajinasi manusia saat takut di hutan belantara, atau emang dia tuh predator yang lihai banget menghindari deteksi ilmiah sampai sekarang? Biar nggak ketahuan gitu ya sama orang-orang. Ya sebuah misteri yang menarik banget buat dibikinin lebih lanjut ya, Sa. Dan kalau dipikir kayak kita bertanya-tanya apakah batas antara mitos dan realita tuh emang tipis itu ya di sini tuh. Nah itu juga bagus sih pertanyaannya. Silahkan coba di kolom komentar bagi kalian yang mau mendiskusikan bareng sama kita. Misteri cigau ini tetap terbuka lebar. Oke. Segini aja cerita kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang tentunya dengan tema yang menarik. Dan jadi pantengin terus podcast ini dan sampai jumpa. Bye-bye.